Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nur Al-Fatah, guru ekonomi Siaman Negeri 1 Pamudilat Kabupaten Cirebon. Pembahasan kali ini kita akan coba membahas tentang jurnal pembalik. Kita lihat dari pertama, yaitu pengertian dulu. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik, akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal yang memiliki istilah lain reserve entry ini yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun real baru. Jurnal ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Akun yang memerlukan jurnal pembalik. Nah, beberapa jurnal penyesuaian yang membutuhkan jurnal pembalik antara lain, yang pertama, beban yang dibayar di muka jika dicatat sebagai beban. Artinya jika dicatat sebagai harta itu tidak memerlukan pembalik. Beban dibayar di muka adalah beban yang sudah dibayarkan namun belum dicatat sebagai beban pada periode tersebut. Beban dibayar di muka ini biasanya terjadi jika perusahaan membayar biaya transaksi dari pengeluaran perusahaan untuk periode tertentu. Yang kedua, yang memerlukan pembalik yaitu beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi, sehingga beban tersebut masih akan berlanjut pada periode akuntansi berikutnya. Yang ketiga, pendapatan yang diterima di muka jika dicatat sebagai pendapatan. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan pada awal transaksi yang belum dilakukan pada pelanggan. Yang keempat, pendapatan yang masih akan diterima. Pendapatan yang masih akan diterima adalah pendapatan yang sudah terjadi namun karena beberapa alasan belum diakui sebagai pendapatan perusahaan. Ini cara membuat jurnal pembalik. Pada kesempatan kali ini hanya satu contoh saja ya, yang lainnya pada pertemuan berikutnya. Ini yang pertama, beban dibayar di muka. Beban telah dibayar yang dicatat sebagai beban pada akhir periode akan ditutup sehingga nilainya akan nol. Oleh sebab itu, pada awal periode berikutnya diperlukan jurnal pembalik agar data beban mencerminkan keadaan sebenarnya. Baiklah, untuk lebih jelas kita lihat contoh. Tanggal 1 Desember 2019 dibayar uang sewa toko untuk 1 tahun Rp2.400.000. Dicatat pada jurnalnya. Ini tanggal 1 dicatatnya beban sewa toko di debit, kas di kredit. Di tanggal 1 Desember pada saat kita bayar ya. Jadi jurnalnya beban sewa di debit, kas di kredit. Kemudian pada akhir periode ya tanggal 31 Desember, berarti sudah 1 bulan. Maka besar yang 1 bulan yang sudah dilalui, yang sudah menjadi beban, itu yang sebenarnya 1 bulan, yaitu 1/12 kali 2.400.000 atau Rp200.000. Sehingga yang belum dilaluinya itu sebanyak 11 bulan. Itu sebesar 2.400.000 dikurangi Rp200.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya sewa dibayar di muka di debit, beban sewa toko di kredit. Angkanya yang belum dilalui itu dari Januari sampai November atau 1 Desember aja itu 11 bulan. 11/12 kali 2.400.000 itu Rp2.200.000. Itu jurnal penyesuaiannya. Nah, jurnal pembaliknya besoknya itu awal periode. Sehingga tanggalnya di sini tanggal 1 Januari. Dibalik tadi jurnal penyesuaian. Asalnya beban sewa toko di kredit sekarang menjadi di debit. Beban sewa toko di debit, sewa dibayar muka di kredit.
kembalikan dari jurnal penyelesaian yang tadi. Angkanya sama, yaitu 2.200.000 rupiah. Ini saya catatan, beban dibanding muka jika dicatat sebagai harta tidak perlu dibuat jurnal pembalik karena nilainya tidak. Nah, itu saja satu buah contoh tentang jurnal pembalik, dan untuk yang lainnya akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.